Muldoko menyatakan putusan MK atas dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya terkait syarat Capres-Cawapres yang akan dibacakan pada hari ini, Selasa 7 Oktober, maksud kami 7 November 2023, merupakan murni urusan hukum. Mengumumkan sanksi atas dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan sanksi atas dugaannya pada hari ini. Muldoko juga mengklaim sikap Presiden Jokowi tetap netral dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan ditunjukkan saat Presiden mengundang para bakal calon presiden makan bersama di Istana Kepresidenan. Ya, saya pikir ini persoalan hukum murni ya, dan kita menginginkan situasi yang baik ya. Dalam rangka menjelang pemilu ini pasti sudah ada ya. Oh, ini grup ini di WA aja bisa ribet kan, apalagi urusan politik gitu. Jadi kita sekali lagi berharap bahwa mari kita jaga sama-sama kondisi ini ya. Kita menjaga situasi politik ini, jangan mengalahkan yang lain-lain. Banyak urusan negara yang lain gitu. Kita menghadapi urusan pangan, menghadapi urusan energi, menghadapi urusan ekonomi global dan seterusnya. Ya, itu jauh lebih penting. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK diminta untuk memberikan sanksi berat terhadap Ketua MK Anwar Usman. Sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan batas usia Capres-Cawapres memeriksa 10 pelapor. Dalam sidang Majelis Kehormatan MK, pelapor meminta Majelis Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian terhadap 3 Hakim Konstitusi, salah satunya adalah Ketua MK Anwar Usman. Sidang Majelis Kehormatan MK yang berlangsung sejak awal pekan ini sudah memeriksa 9 Hakim Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akan diperiksa lagi pada Jumat ini. Hakim Konstitusi Al-Hidayat telah melanggar prinsip kepantasan. Poin yang dituntut ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui untuk mengabulkan itu diberhentikan tidak dengan hormat, supaya lembaga Mahkamah Konstitusi ini bisa pulih kembali marwah dan martabatnya. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi ini hanya tinggal pilar tiang-tiangnya saja, gedungnya sudah kosong sebenarnya, tidak ada wibawa lagi, hancur Mahkamah Konstitusi ini. Dari 9 hakim yang ikut naikkan itu sebenarnya sebaiknya memang 9-9-nya itu harus dibentikan semua. Namun kalau dibentikan semua tidak ada lagi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan berani mengambil keputusan landmark dengan mencopot Ketua MK Anwar Usman karena melanggar etik terkait putusan MK nomor 90 tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh para guru besar hukum tata negara yang tergabung dalam Konstitusional dan Administratif Law Sosial (CALS) selaku pemohon dalam dugaan pelanggaran etik Anwar Usman. Harus ada landmark putusan, yakni pemecatan dengan tidak hormat kepada Pak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dikatakan salah satu anggota CALS, Aulia Casanova, sesuai dengan sidang pemeriksaan di gedung MK Jakarta Selasa 31 Oktober 2023. Kolega Aulia di CALS, Hestri Armiwulan, menambahkan bahwa MK harus mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat atas dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Anwar. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah ketika Anwar ikut terlibat dalam pengambilan putusan nomor 90 tahun 2023 yang menguntungkan keponakannya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut memberikan karpet merah bagi Gibran untuk maju pada pemilihan presiden Pilpres 2024, meski sebelumnya dianggap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Dari para profesor atau ahli hukum itu, mereka minta apakah pertanyaan atau substansi yang ditanyakan kepada Ketua MK ini Anwar Usman itu sesuai enggak dengan gugatan mereka, atau ada hal yang sifatnya prinsip atau esensial
yang pada saat pemeriksaan dilakukan itu tidak ditanyakan oleh Ketua MK atau anggota MK. Tapi kan hingga selesainya diperiksa Ketua MK Anwar Usman dan hakim-hakim lain yang juga digugat atau diadukan pelanggaran etik oleh pihak pendukung Prabowo dan Gibran karena memberitahukan hasil RPH pada sebelum keputusan 90 itu disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa keterbukaan terhadap informasi itu masih ditutup-tutupi. Nah, walaupun Prof. Jimli ini bilang nanti jika memang dibutuhkan untuk melihat jalannya persidangan akan diputarkan kembali. Tapi yang paling esensial ini nih lah, orang kan semuanya menunggu ini seperti apa MK melihat dan menilai adanya kehadiran dari saudara Anwar Usman Pres dan Cawapres dengan alasan pada saat itu disampaikan ke kawan-kawan hakim MK-nya bahwa sakit perut. Tiba-tiba pada saat untuk memutuskan gugatan yang menghasilkan keputusan 90 malah udah sehat aja kan, dan pernah diingatkan juga kalau kami dari informasi dari orang dalam di MK diingatkan juga sama hakim MK yang lain bahwa keputusan ini sebenarnya ketua, ini bahasanya ya saya nggak tahu jelas seperti apa, jadi informasinya udah diingatkan juga sama hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutuskan sidang etik terhadap Ketua MK Anwar Usman terkait dengan putusan MK soal usia minimum Capres-Cawapres. Menurut rencana, putusan etik akan dibacakan pada hari ini. Hari ini, Saudara, MK telah menggelar kemarin, Saudara, MK ini sudah menggelar rapat tertutup untuk merundingkan isi putusan yang akan dibacakan pada hari ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengklaim telah mencapai kesimpulan. Sebelumnya, Ketua MK Jimli Asidiki menyebut draft putusan sudah disiapkan, namun isi rinciannya masih dirundingkan. Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Saudara, kemarin pagi ini mengonfirmasi soal rapat internal MK untuk merundingkan isi putusan di hari ini. Rapat internal berlangsung secara tertutup. Rencananya, Saudara, kemarin pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.